Halo teman YouTube semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan bikin bumbu saus pedas untuk sempol dan cilok. Nah, seperti apa resepnya? Yuk kita ikutin videonya. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa like dan subscribe juga ya. Ya, kita langsung aja. Nah, teman-teman semua, seperti ini resepnya. Nah, di sini sudah ada sausnya sudah siap, dan juga saya sudah ada gula dan juga micin dan garam juga, dan bumbu tambahnya juga ada masako teman-teman ya. Yuk kita langsung buka langsung sausnya. Nah, saya pakai saus kemasan seperti ini sudah agak terasa pedasnya, tapi saya tetap nambahin cabai teman-teman biar pedasnya lebih terasa. Nah, kita langsung tambahin aja. Ini sekalian bungkusnya buat tempat sampah, karena sampah plastik itu nggak boleh buang sembarangan ya. Dan juga ada banci pastinya. Saya bikinnya ini bikin 20 bungkus kayak ini bikinnya. Nanti kalau misalkan bikinnya dikit, tinggal kita pertimbangkan aja bumbunya, tinggal bisa diatur sendiri. Karena saya bikinnya agak banyak, jadi bumbunya untuk resepnya jadi lebih banyak. Ini untuk bumbu saus pedas. Jadi kalau bumbu saus manisnya itu beda lagi, itu nggak perlu ditambahin bumbu, tinggal kita olah aja, tinggal olah dipanasin aja, nggak perlu bumbu, paling cuman nambahin gula aja. Karena untuk saus manis, ini saus pedas. Sebenarnya ini udah pedas ini, udah terasa, tapi kalau nggak ditambahin cabai jadi kurang terasa bumbunya. Nah, ini taruh di lantai, ini bersih ya. Ini udah ada bungkusnya ya, jadi nggak apa-apa taruh di bawah biar nggak salah paham. Nah, sekarang yang ini sudah siap. Sekarang saya tinggal nuangin bumbu-bumbunya. Nah, ini di sini ada gula 1 kilo. Ini pakai 1 kilo karena ini 1 kilo untuk 20 bungkus saus kayak ini ya. Nah, ini 1 kilo biar ada manis-manisnya. Dan di sini juga ada masako. Saya masakonya pakai 18 saset ini, 18 saset. Nah, ini saya pakai 18 saset untuk masako sapi. Kita langsung aja pasang untuk masakonya, buang ke tempat sampahnya untuk kulitnya. Untuk garamnya saya pakai garam untuk micin ini ya. Untuk micinnya saya pakai 9 sendok kayak gini micinnya.
micin sudah selesai. Sekarang untuk garamnya. Garam cukup 2 sendok aja biar gak asin. Sekarang ini sudah selesai semua, dan sekarang tinggal cabenya dan juga pengolahannya. Yuk kita ikutin terus ya teman-teman ya, jangan di skip ya, biar ketinggalan nanti kayak gimana caranya. Jangan di skip, yuk kita ikutin terus gimana pengolahannya sampai mateng ini ya. Nah di sini sekarang udah ada air ya, sekitar 1 banci ukuran kayak gitu, nggak seberapa penuh. Nah airnya ini harus mendidih, harus benar-benar panas untuk dituangin ke sausnya yang ini. Nah sementara cabenya saya pakai cabai kering teman-teman. Nah pakai cabai kering kayak gini. Tapi kalau cabai kering itu sebelum dicampur, sebelum di blender ya maksudnya. Nah harus direbus dulu sampai benar-benar panas dan sampai airnya menghitam kayak gitu. Jadi cabai kering ini lebih terasa pedas. Nah, tergantung untuk resep masing-masing ya. Kita sambil nungguin airnya ini benar-benar panas dan mendidih. Nah yuk saya mau blender cabenya dulu untuk dituangin ke sausnya ini nanti. Kita blender cabenya dulu sambil nungguin air mendidih. Ini cabenya sudah di blender dan sudah dituangin ke bancinya ya. Nah ini sebelum kita aduk dulu seperti ini, kompor nggak boleh hidup dulu biar cabenya rata. Nah, kita aduk seperti ini biar rata, nanti biar gak kental di dalamnya. Kita aduk-aduk seperti ini dulu ya. Sebelum air dituangin ke sini, kompornya jangan dihidupin dulu. Kalau enggak kayak gitu nanti gosong bawahnya ini, lengket ke bancinya. Nah ini sudah rata dan air sudah mendidih. Kita angkat dulu airnya ya, kita angkat seperti ini, tuangin aja. Panas. Kita aduk-aduk dulu sampai agak merata lagi sama airnya ini, sampai benar-benar nyampur. Dan kalau udah agak lengket seperti ini, nanti kita hidupin kompornya. Ini sambil diaduk-aduk. Nah kalau sudah agak ketel kayak ini, sudah nyampur semua, udah kelihatan cabai-cabainya udah nyampur, kita hidupin kompornya. Nah, ini kalau air udah pakai air panas kayak yang barusan, jadi ini lumpuhnya nggak seberapa lama, jadi cepat panas, cepat mendidih. Ini dia harus diaduk terus sampai mendidih, sampai agak keluar busa putih-putih gitu. Jadi kalau udah agak keluar kayak busa gitu, berarti ini sudah matang. Ini nunggunya sekitar 30 menitan lah baru matang. Nah, seperti ini teman-teman. Ini cukup menunggu matangnya aja. Ini sudah selesai, cuman tunggu matangnya aja. Oke teman YouTube semua, semoga video ini bermanfaat, dan bagi yang suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bagi yang juga belum subscribe, jangan lupa di subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis. Oke, subscribe itu gratis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman semua.